lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoalah agar kalian mengerti kehendak Tuhan. Hai Excellent Generation, kalian pasti kan sering mendengar kalimat-kalimat seperti tadi itu. Kalimat-kalimat seperti itu kadangkala mungkin membuat kita semakin bertanya-tanya, apa sih kehendak Tuhan? Gimana cara tahu kehendak Tuhan itu? Apa tiba-tiba kita bisa dengar suara Tuhan yang langsung ngasih tahu kehendaknya? Teman-teman, aku dulu juga sebelum memahami apa kehendak Tuhan yang sebenarnya, aku suka bertanya-tanya juga, apa sih maunya Tuhan? Aku harus kerja apa ya Tuhan? Aku harus kuliah apa ya Tuhan? Aku harus pergi kemana ya Tuhan? Apa sih maunya Tuhan? Ada nih teman-teman, seorang bernama Paul Little yang mengatakan kehendak Allah bukanlah sebuah paket ajaib yang diulurkan dari surga. Kehendak Allah jauh lebih mirip dengan sebuah gulungan surat yang dibuka setiap hari. Kehendak Allah adalah suatu yang harus dialami dan diterapkan setiap hari dalam kehidupan kita. Kehendak Allah bukanlah sebuah paket yang dapat dipegang sekali untuk selamanya. Pada dasarnya, panggilan kita bukanlah mengikuti suatu rencana atau pergi ke suatu tempat ataupun melakukan suatu pekerjaan, melainkan untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, seperti kata Paul Little tadi ya, kehendak Allah tuh gak tiba-tiba datang kayak paket atau hadiah. Kehendak Allah tuh bukan sesuatu yang datang cuma sekali setahun kayak hadiah. Dan kehendak Allah tuh bukan suatu tujuan, suatu tempat, suatu pekerjaan aja. Tapi kehendak Allah tuh lebih mirip kayak gulungan surat yang terus ada. Jadi ada tiap hari tuh. Kalau zaman sekarang kayak notifikasi di handphone gitulah, yang tiap hari ada dan kita alami setiap harinya. Bener ya? Kehendak Allah tuh bukan hanya satu tujuan atau satu pekerjaan. Kehendak Allah adalah agar kita bisa mengikuti Tuhan Yesus setiap harinya. Kolose 2 ayat 6-7 berbunyi, "Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Seperti yang barusan dikatakan oleh Kolose 2 ayat 6-7, kehendak Tuhan adalah agar kita tetap hidup di dalam Dia, dan tetap berakar dan tetap teguh dalam iman yang telah diajarkan pada kita. Aku pengen kasih contoh nih, bangsa Israel. Kalau kalian tahu nih teman-teman, jarak dari Mesir menuju tanah perjanjian tuh bisa ditempuh selama 40 hari dengan berjalan kaki. Tapi mengapa ya, kok Israel nggak nyampe-nyampe? Nyampenya baru 40 tahun tuh menuju ke tanah perjanjian. Kenapa Israel dibawa muter-muter ya oleh Tuhan? Bukannya kehendak Tuhan adalah bangsa Israel bisa sampai di satu tujuan, yaitu tanah perjanjian yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya itu. Bukankah Tuhan pengen agar Israel bebas dari jajahan bangsa Mesir? Jadi teman-teman, kehendak Tuhan bukanlah sekedar tanah perjanjian itu. Kehendak Tuhan lebih besar dari itu. Tuhan membawa Israel muter-muter selama 40 tahun, ada tujuannya. Tuhan ingin agar bangsa Israel semakin dibentuk karakternya, bisa semakin mengenal Tuhan, dan bangsa Israel juga bisa mengalami penyertaan Tuhan setiap harinya saat berjalan selama 40 tahun itu. Tuhan ingin agar bangsa Israel bisa belajar berjalan terus bersama Tuhan. Meskipun nanti sampai ke tanah perjanjian,
Tuhan pun pasti ingin agar bangsa Israel belajar dari perjalanan 40 tahun itu untuk terus mengandalkan Tuhan. Dari hal ini kita bisa tahu ya lebih jelas bahwa kehendak Tuhan tuh agar kita bisa terus hidup dan berjalan bersama Tuhan. Kehendak Tuhan bukanlah satu tujuan atau satu tempat saja, tapi kehendak Tuhan adalah prosesnya. Proses kita mengalami, mengenal Tuhan, memiliki hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3 berbunyi, "Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi perjabulan." Selain Tuhan menghendaki agar kita hidup di dalam Dia, Tuhan memiliki kehendak agar kita memiliki hidup yang kudus dan hidup sesuai dengan perintah Tuhan dalam firman-Nya. Menghidupi kehendak Tuhan bukan sekedar hidup dalam rutinitas agama saja. Kehendak Tuhan lebih dari rutinitas agama, seperti doa, baca Alkitab, dan ke gereja. Kehendak Tuhan itu lebih besar daripada rutinitas agama itu. Kehendak Tuhan adalah agar kita bisa semakin kenal dengan intim dengan Tuhan dan bisa berjalan mengikuti Tuhan apapun yang terjadi dan tetap hidup kudus, tetap hidup sesuai dengan perintah firman Tuhan apapun yang terjadi. Ya, mungkin rasanya sulit ya teman-teman untuk mengikuti kehendak Tuhan. Kayaknya kok harus suci banget, banyak banget aturannya ya. Sulit gitu rasanya. Apalagi kehidupan di dunia udah kayak gini, banyak banget rintangannya, banyak banget cobaan. Susah banget ya kayaknya. Nah teman-teman, jangan khawatir teman-teman. Ketika kita mau percaya pada Tuhan dan mau menyerahkan hidup kita untuk hidup sesuai kehendak Tuhan, kita tidak akan pernah berjalan sendiri. Kita punya Tuhan. Tuhan akan berjalan bersama kita. Dan Tuhan sendiri yang akan menjadi sumber kekuatan kita. Dalam Filipi 2 ayat 13 berbunyi, "Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Dan firman Tuhan juga terus menolong kita dan menjadi penuntun agar kita memahami kehendaknya dalam hidup kita. Maka dari itu teman-teman, penting sekali agar kita bisa terus membaca Alkitab, terus memahami firman-Nya, terus memahami apa yang menjadi kehendaknya. Hal itu menjadi penolong dan penguat bagi diri kita dalam menjalani hidup kita. Seperti di Mazmur 119 ayat 105 berbunyi, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Oke, jadi teman-teman sudah tahu ya, kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah agar kita bisa terus hidup di dalam Tuhan, agar kita bisa terus berjalan mengikuti Tuhan, dan hidup kudus di dalam Tuhan, apapun yang terjadi. Sekarang kita sudah tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman siap untuk melakukan kehendaknya dengan rasa sukacita? Kiranya Tuhan beserta kita dalam menghidupi kehendak-Nya setiap harinya. God bless you. Sampai bertemu di podcast berikutnya.